sudah terlihat, Ibu? Sudah terlihat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Betty dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan progres dari artikel yang saya buat untuk keperluan tugas dan matematika. Jadi, eh, memang pada saat awal penentuan topik jurnal yang ingin diambil gitu ya, dari 10 jurnal itu, saya memilih untuk mengambil metode distribusi, yaitu terfokus pada Vogel's approximation method. Tapi untuk jurnal-jurnal yang diambil itu bukan hanya tentang VIM, jadi memang jurnalnya itu ada modifikasi dari VIM, ada LVIM, terus juga ada AVIM. Nanti kita akan bahas di bawah. Jadi setelah mencari-mencari, saya mendapatkan 5 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Akhirnya memutuskan untuk mengambil judul artikelnya adalah optimalisasi distribusi barang melalui pengembangan metode Vogel's approximation, studi komparatif dan inovatif dalam konteks nasional dan internasional. Karena setelah saya telusuri untuk penelitian-penelitian yang ada di lingkup nasional itu belum ada yang sejauh ini yang saya tahu dan saya cari itu belum menemukan seperti yang saya dapatkan di jurnal internasional. Jadi di sini saya ingin komparasi dan mengoptimalisasi distribusi barang melalui pengembangan metode Vogel's approximation. Nah, tadi sudah disampaikan juga sedikit tentang latar belakangnya. Jadi memang kalau sekarang gitu ya, kita untuk mengirim barang dari titik A ke titik B, terus juga banyak juga keterbatasan kapasitas, angkutan, dan juga jarak dan lain-lain, maka dari itu perlu salah satu metode yang dimana bisa menjadi solusi yang konkret daripada permasalahan-permasalahan yang ada di distribusi ini. Maka dari itu, setelah dilakukan dan segala macamnya, adalah namanya VIM ini. Jadi, kalau kita bicara prinsip dasarnya, VIM ini kan adalah perhitungan penalti gitu ya. Kita menghitung selisih biaya antara rute termurah dan rute kedua termurah untuk mencari setiap baris dari sumber dan kolom gitu atau tujuannya. Jadi setelah itu kita bisa memilih nih sel dengan penalti terbesar untuk dialokasikan sebanyak mungkin kapasitasnya. Dan tadi sudah saya sampaikan juga bahwasannya di jurnal-jurnal internasional yang saya temukan ternyata ada beberapa, nggak banyak, ada beberapa metode VIM yang sebelumnya saya belum tahu gitu. Contohnya adalah uh, Advanced VIM, AVIM, terus juga dia tuh menambahkan parameter waktu tempuh dan kendalan armada agar sesuai dengan layanan just in time. Nah, sedangkan ada lagi juga yaitu LDVIM yang dimana logical development method ini menerapkan struktur logika berjenjang untuk menangani permintaan dinamis dan multi objektif. Jadi ada biaya, waktu, tingkat layanan, dan satu kerangka iteratif kayak gitu. Dan tadi eh, sudah saya sedikit mention penerapan VIM di Indonesia ini masih menggunakan VIM yang konvensional gitu, yang bukan yang modifikasi. Jadi sini saya akan coba membandingkan daripada tadi metode-metode yang ada. Nah, harapannya ya kita bisa merumuskan model distribusi yang bukan hanya hemat di biaya juga, tetapi juga bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman karena kita tahu tantangan-tantangan yang ada di di lingkup distribusi ini banyak sekali dan bertambah tantangannya seiring berjalan waktu. Jadi perlu ada metode-metode adaptif untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Dan untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama adalah kita akan mencari tahu bagaimana VIM ini efektif atau tidak gitu berdasarkan studi-studi tadi yang sudah kita kumpulkan gitu, dan juga apa sih kelebihan dan tantangannya atau keterbatasan dari masing-masing uh, metode tadi, dan juga apakah ada dan juga bagaimana nih relevansi dan potensi adaptasi dari model uh, Vogel approximation dalam konteks
distribusi barang di Indonesia jika dibandingkan dengan praktik global. Dan di sini saya lupa untuk menambahkan daftar pustakanya ya. Tapi untuk referensi-referensi yang digunakan adalah jurnal-jurnal yang kemarin menjadi tugas juga yang 10 jurnal itu. Mungkin baru itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ibu mungkin ada saran masukan dari Ibu Eti dan juga teman-teman sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disusun ya di sini dari mungkin referensi-referensinya gitu. Nah, tetapi memang citasinya tadi ya, nanti daftar pustaka sama teknik citasinya nanti silakan diterapkan dengan menggunakan Zotero ataupun Mendeley gitu ya. Silakan. Jadi diperbanyak aja. Kalau misalkan di situ jurnal internasional, untuk yang internasional itu misalnya ya, yang nasional itu cuma sedikit referensinya gitu. Yang terbanyak internasional itu lebih baik daripada yang terbanyak itu nasional, yang internasional itu sedikit. Kecuali kalau konteksnya itu memang penelitiannya itu betul-betul dengan data lokal di Indonesia. Biasanya di situ ada memang orang-orang penulis-penulis dari Indonesia yang sudah menuliskan sebelumnya gitu ya. Jadi di sini silakan saja, dan yang perlu disebutkan tadi itu mengenai ini ya, kebaruannya juga sudah disebutkan ya, urgensi dari penelitiannya itu apa gitu. Kalau metode FAM, Northwest Corner, kemudian Vogel Approximation Method, kemudian least cost, itu biasanya untuk masalah transportasi ya, untuk solusi nilai awal. Tapi ini berbeda ya Mas, berarti ya, dengan yang sudah pernah kita pelajari di program linier. Untuk masalah transportasi itu kan apa ya, untuk solusi nilai awalnya itu kan ada tiga metode: Northwest Corner, kemudian eh, least cost, sama Vogel Approximation Method. Nah, ini berbeda makna dengan yang itu ya berarti ya, atau bagaimana? Eh, se- Sebenarnya sama Ibu. Jadi tadi kan Mm-mm. kalau untuk yang VAM, LCM dan juga NWCR itu untuk mencari nilai awalnya. Nah, sekarang karena ada referensi-referensi baru, kita coba membandingkan daripada Mm-mm. tadi metode-metode yang sudah kita pelajari dan yang baru ini, yang uh, EVAM dan juga LDVAM ini. Jadi ada variabel baru gitu Bu di uh, Hmm. yang digunakan gitu di metode VIM ini. Oke, yang dimaksud dengan apa distribusi kan di sini ya, itu berarti masalah transportasi atau apa di sini, Mas? Iya betul Ibu. Betul. Oh, tetap ya masalah transportasi ya. Jadi di situ mungkin munculkan ya bahwa ini merupakan masalah transportasi gitu. Yang mungkin belum ini kan harus ada kata kunci nantinya. Kan nantinya itu kita harus melengkapi dengan abstrak juga gitu ya. Jadi yang akan muncul di kata kunci itu adalah eh, yang betul-betul eh, yang penting gitu nantinya ya gitu. Jadi kalau dilihat dari judul yang di atas, coba kita lihat judulnya Mas tadi. Judul yang di atas, eh, judulnya apa? Optimalisasi distribusi barang melalui pengembangan metode. Oh, itu tadi ya. Jadi ternyata Vogel Approximation Method itu masih terbagi lagi oleh beberapa metode gitu ya sebenarnya ya. Iya Ibu. Oke, ya silakan saja ya. Nanti itu berarti membandingkan nilai awalnya saja, gitu ya. Tetapi tetap harus ada solusi optimal gitu. Nanti bisa dilanjutkan itu, Mas. Karena metode least cost, kemudian NWC, least cost, sama FAM. Nah, ini tuh untuk solusi nilai awal saja. Jadi nanti ini lebih komplit lagi, nanti lengkapi juga dengan solusi optimal. Nah, untuk solusi optimalnya bagaimana gitu. Nah, kalau biasanya begini, Mas, dengan hasil yang berbeda-beda di masalah nilai awal, nanti solusi optimalnya itu ini bisa jadi
sama gitu ya hasilnya gitu. Bisa jadi juga berbeda barangkali seperti itu. Nanti silakan ditambahkan juga di solusi optimalnya. Kalau solusi optimal masalah transportasi itu yang dikenal itu yang kita pernah pelajari stepping stone sama modified distribution gitu ya. Jadi ini solusi awal dulu, kemudian solusi optimal kan itu ada dua langkah itu. Nah, di sini akan kompleks jika ada solusi optimalnya juga. Jadi optimalisasi distribusi barang melalui pengembangan metode Vogel. Nah, untuk solusi awal, solusi optimalnya dengan metode apalagi barangkali ada yang baru juga. Selain stepping stone sama modi, barangkali ada yang lain juga. Seandainya di sini bisa mengcombine solusi awalnya itu ternyata ada metode yang terbaru. Kemudian solusi optimalnya juga metode yang terbaru selain daripada metode modified distribution sama metode stepping stone itu akan lebih komplit lagi dalam satu penelitian itu memang apa kita misalnya mau apa submit di jurnal bahkan mungkin jurnal internasional itu jadi materinya itu kayak wah keren gitu. Seperti itu ya Mas masukannya ya. Baik Nanti Ibu, silakan akan ditambahkan untuk nilai optimalnya coba. berarti ya. Iya, nilai optimalnya. Nah, kalau bisa selain stepping stone atau modi, jadi combine sama-sama baru. Ternyata Vogel ini juga Hmm, juga metodenya lain-lain. Barangkali untuk solusi hmm, optimal, bukan barangkali sih. Nah, pastinya untuk solusi optimal itu metodenya juga lain-lain sebenarnya. ya, Tetapi kan kita oke, yang mempelajari di kuliah itu yang standar aja sebenarnya. Ya, seperti iya itu ya. betul. Nanti Oke Ibu, baik. silakan referensinya ditambahkan. Nah, untuk teknik sitasinya silakan di situ menggunakan teknik sitasi Zotero atau Mendeley biar nanti Mendeley. eh, rapi gitu ya teknik sitasinya ya. Nggak ada daftar pustaka yang sampai, oh ini sudah di reverse tapi kok nggak ada di daftar pustaka. Demikian pula yang tertulis di daftar pustaka jangan-jangan nggak di reverse gitu ya. Seperti itu ya Mas ya. Baik Ibu, Oke, bisa oke, dipahami dengan baik. Terima oke. kasih banyak Ibu. Ya, oke, sama-sama. Oke, silakan mahasiswa selanjutnya. Baik, Ibu izin untuk share screen tugas dari saya, Ibu. Oke, baik, silakan Rizky. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Rizky Rahman Hakim dengan NIM akhiran 06. Di sini saya mencoba untuk memulai menyusun artikel. Artikel dari seminar matematika ini saya dasarkan dari referensi-referensi jurnal yang eh, di tugas sebelumnya ditugaskan. Di situ saya mengambil ada 10 referensi jurnal dari nasional yang keseluruhannya itu ranahnya dari asuransi. Kemudian setelah itu saya menambahkan lagi dengan membaca dan mereview jurnal-jurnal internasional sebanyak 5 atau 6. Untuk jumlah pastinya saya lupa. Untuk jurnal nasional dan internasional tersebut saya analisis satu persatu sehingga menghasilkan judul sebagai berikut. Adapun untuk jurnalnya saya taruh di daftar pustaka. Kemudian untuk judul dari artikel seminar matematika saya hasilkan analisis komparatif dan evaluasi efektivitas dari berbagai metode perhitungan cadangan premi dan klaim asuransi untuk optimalisasi keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Topik ini sebenarnya topik yang sudah banyak dibahas ya di berbagai macam jurnal, tapi untuk perbedaannya di sini adalah mencakup keseluruhan dari metode, karena biasanya di beberapa jurnal itu hanya membandingkan dua atau tiga metode perhitungan premi saja. Sedangkan di sini saya akan mencoba untuk mengulas satu persatu kelebihan dan kekurangan dari setiap metodenya dan
menganalisis mana yang paling efektif untuk digunakan oleh perusahaan asuransi. Untuk latar belakangnya, kita ketahui industri asuransi itu memiliki peran yang strategis dalam menjalankan sistem keuangan dari suatu negara. Oleh karenanya, tentu mem- mengharuskan perlindungan finansial terhadap berbagai risiko yang tidak pasti tersebut. Dan untuk menjaga kepercayaan dari nasabah dan kelangsungan operasionalnya, perusahaan asuransi tentunya dituntut untuk memiliki manajemen keuangan yang sehat, sehingga perhitungan cadangan premi dan klaim secara akurat dan tepat ini sangat dibutuhkan. Cadangan ini merupakan kewajiban utama yang disiapkan untuk menjamin pembayaran manfaat polis dan klaim di masa depan. Seiring dengan kemajuan ilmu aktuaria dan teknologi informasi, berbagai metode telah dikembangkan untuk memperbaiki akurasi dan juga efisiensi dalam perhitungan cadangan premi dan klaim tadi. Metode-metode seperti GPV dan juga Zilmer tentunya tetap banyak digunakan karena telah teruji dan relatif mudah diterapkan. Namun, dalam perkembangannya, metode-metode ini juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan modern seperti ARIMA, yang basisnya itu peramalan waktu, kemudian ada JLM dan Kopula yang memodelkan ketergantungan antar klaim lintas bisnis, juga banyak diterapkan. Selain itu, ada juga metode-metode lain yang ini saya baca di beberapa jurnal terkait seperti metode Kanadian, New Jersey, Fackler, Illinois, dan sebagainya. Ini digunakan untuk perhitungan cadangan dengan jenis-jenis produk asuransi yang berbeda. Bisa itu asuransi jiwa, bisa itu asuransi dwiguna, asuransi pendidikan, dan sebagainya. Dan skema pembayarannya juga bervariasi tergantung dengan jenis produk asuransi yang ditawarkan. Sejumlah studi telah dilakukan untuk menilai keefektifan dari metode-metode tersebut, namun hingga kini belum banyak penelitian yang secara komprehensif, secara menyeluruh membandingkan seluruh metode ini. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh Deakin, Pentikainen, dan Pesonen pada tahun 1994, pemilihan model matematis yang tepat tidak hanya berpengaruh pada estimasi risiko, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam merespon ketidakpastian secara adaptif dan berkelanjutan. Sehingga kita harus ketahui bagaimana cara membandingkan keseluruhan metode tersebut dan mana yang paling efektif dari metode-metode tersebut. Nah, dengan mempertimbangkan keragaman produk asuransi dan kondisi pasar, maka analisis mendalam terhadap berbagai metode perhitungan cadangan premi dan klaim yang ada ini menjadi sangat penting. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut karena saya lihat di berbagai macam jurnal hanya menganalisis dan membandingkan dua ataupun tiga metode saja, tapi tidak secara keseluruhan. Jadi kita sebenarnya belum tahu mana metode yang sangat efektif dan sangat efisien untuk perusahaan asuransi sehingga si perusahaannya juga bisa mendapatkan keuntungan dari metode-metode yang dia terapkan. Kemudian rumusan masalahnya di sini saya kembangkan 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja metode perhitungan cadangan premi dan klaim asuransi yang telah digunakan dan diteliti. Konteksnya di sini berdasarkan 10 jurnal nasional dan 5 internasional yang saya baca dan review kemarin. Kemudian bagaimana karakteristik teknis, asumsi dasar, serta kelemahan dan juga kelebihan dari masing-masing metode tersebut, baik merupakan metode konvensional maupun metode modern. Kemudian sejauh mana efektivitas dan efisiensi metode-metode tersebut dalam mendukung stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional si perusahaan asuransi. Kemudian yang keempat, metode apa yang paling optimal untuk digunakan dalam konteks berbagai produk asuransi seperti asuransi jiwa, dwiguna, pendidikan, bahkan kesehatan berdasarkan hasil analisis komparatif dari membandingkan seluruh metode tadi. Kemudian tujuan penelitiannya mengidentifikasi dan mendeskripsikan metode-metode perhitungan cadangan premi dan klaim yang digunakan dalam praktik industri asuransi di Indonesia.
Kemudian menganalisis dan membandingkan kelebihan, kekurangan, dan juga hasil perhitungan dari berbagai metode seperti metode GPV, Zillmer, ARIMA, JLM, Coppola, dan lain-lainnya seperti tadi Canadian, New Jersey, Illinois, dan sebagainya. Kemudian mengevaluasi efektivitas setiap metode dalam mendukung kestabilan finansial dan manajemen risiko perusahaan asuransi. Dan yang terakhir memberikan rekomendasi tentunya metode mana yang terbaik yang dapat digunakan untuk masing-masing jenis produk asuransi. Kemudian manfaat penelitiannya bagi akademisi menyediakan referensi ilmiah mengenai metode perhitungan cadangan premi dan klaim. Kemudian bagi praktisi asuransi, memberikan panduan by data bagi perusahaan asuransi untuk memilih metode mana yang paling efisien untuk mereka terapkan sehingga profitnya juga dapat dicapai oleh perusahaan mereka. Kemudian bagi regulator atau si yang mempunyai kebijakan tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi si pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong praktik perhitungan cadangan yang sehat dan berorientasi pada risiko, tentunya risiko yang terkecil. Kemudian bagi pengembang teknologi dapat mendorong pengembangan dan penerapan perangkat lunak aktuaria yang mengintegrasikan metode-metode tersebut dalam proses pengelolaan risiko asuransi mereka. Oke, baik itu saja dan ini daftar pustaka mengenai jurnal-jurnal yang telah saya baca dan saya review sebelumnya. Oke, baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada pertanyaan dari teman-teman dan Bu Eti selaku dosen pengampu dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini untuk teknik citasinya itu belum menggunakan Mendeley atau Sotero ya di sini ya. Untuk citasinya awalnya saya coba pakai Mendeley Bu, tapi pas di input ke Word-nya itu agak berantakan semalam itu. Jadi saya coba untuk manual dulu sambil nunggu Mendeley-nya lebih rapi lagi Bu. Belum saya rapin lagi. Iya, jadi nanti pakai Mendeley saja untuk artikel-artikel. Kan Mendeley itu juga harus melengkapi juga ya Mas ya, seandainya di situ informasi artikelnya itu kurang lengkap, di Mendeley-nya sendiri itu kita harus melengkapi juga, gitu ya. Nanti agar semua informasi untuk referensinya nanti bisa tercakup gitu ya. Barangkali ada yang nggak ada keterangan publishernya kayak gitu. Jadi di Mendeley pun nanti kita tambahkan di situ jika artikelnya itu belum lengkap. Itu silakan. Karena Iya, teknik baik. citasi Mendeley itu jadi rapi gitu ya. Baik-baik penulisannya itu jadi konsisten. Penulisannya, oh ketika, oh ini kita merefernya itu bagaimana. Misalnya nama akhir, koma tahun. Ada juga yang model Vancouver. Kalau model Vancouver itu cuma angka begitu, angka satu, dua, nanti di referensinya cuma satu, dua, tiga, yang disebut di tulisannya, misalnya di situ ada kurung buka, kurung tutup, satu, kurung buka, kurung tutup, dua, cuma seperti itu style Vancouver. Bisa menggunakan style-style yang lain juga yang bisa kita pilih, gitu ya. Jadi rapi, jadi konsisten gitu nanti. Nanti Iya, silahkan baik Ibu. itu diterapkan. Dan ini kan membandingkan ya, membandingkan tadi itu yang dibandingkan itu mengenai analisis dan apa tadi efektivitas ya. Nah, ini Iya, betul perlu Bu. ini perlu di state juga saya kira Mas. Ini kan tadi mencermati perusahaan asuransi di Indonesia gitu ya. Di sini ketika kita membandingkan yang tipe seperti ini berarti nanti hanya di satu perusahaan yang harus kita teliti. Nah, karena di sini membandingkan metode berbagai metode gitu kan. Berarti di sini harus menyebutkan nanti perusahaannya itu perusahaan apa. Karena perusahaan asuransi di Indonesia itu kan sangat bervariasi ya. Jenis-jenis asuransi di Indonesia juga bervariasi. Dalam hal ini misalnya apa gitu. Asuransi jiwa. Di asuransi jiwa pun itu masih sangat bervariasi gitu ya. Nah, asuransi, asuransi jiwa yang apa? Ada asuransi yang misalnya dwiguna, multiguna, itu tentunya akan berbeda lagi. Jadi, ketika membandingkan setiap metode seperti ini, semua metode, kalau misalkan bisa mendapatkan semua metode, silahkan saja. Tetapi yang perlu dicermati adalah dalam hal ini
yang dibandingkan. Yang dibandingkan itu source-nya harus sama, gitu ya. Nanti itu menjadi penelitian yang besar, bagus gitu ya. Tetapi kita tidak bisa membandingkan ketika apa yang sudah dipelajari di artikel sebelumnya itu membandingkan asuransi yang berbeda-beda tipe dengan berbagai metode, kemudian kita bandingkan. Nah, itu jadi kurang kurang begitu akurat hasil perbandingannya. Kecuali di sini memang datanya itu source-nya sama, kemudian kita bandingkan dengan berbagai metode, kemudian di situ kita memperoleh hasil. Nah, ini ternyata yang terbaik. Nah, yang terbaik ini cakupannya juga tidak bisa kita menyebut secara general. Barangkali terbaik untuk data tersebut dan data-data lain yang setipe. Seperti itu ya. Kalau di sini asuransi, misalnya asuransi Dwiguna ya Dwiguna, yang mana nih perusahaan asuransi yang apa yang akan dianalisa. Nanti untuk penelitian yang serius seperti itu nanti ya, gitu. Itu akan menjadi penelitian yang bagus. Sebetulnya juga bisa kita melakukan studi apa namanya sistematik gitu ya. Ada juga analisis sistematik. Itu kita bisa menggunakan analisis bibliometrik, kemudian systematic review. Itu ada softwarenya teman-teman. Itu bisa digunakan. Jadi dari semua penelitian di seluruh dunia itu kita kaji gitu ya. Misalkan di satu topik tertentu itu dari keseluruhan eh, di seluruh dunia itu apa saja sih yang sudah dibahas. Nah, coba saja nanti teman-teman di sini eh, coba mencari gitu ya di Google misalnya systematic review, kemudian di sini bibliometrik terus apa gitu. Nah, di situ nanti kita bisa menjadi satu tool penelitian juga gitu ya. Systematic review tentang apa? Misalnya systematic review tentang metode apa saja yang digunakan untuk membahas masalah asuransi di dunia ini gitu. Itu bisa kita ini kan nanti. Oh, berarti ini ada misalnya ada 100 metode ternyata yang sudah dibahas di penelitian-penelitian sebelumnya. Itu akan bisa muncul. Nah, coba saja teman-teman mempelajari secara otodidak dari YouTube. Itu kan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan tentang itu. Itu akan menjadi penelitian yang bagus juga. Gitu ya. Itu masukannya saya kira untuk penelitian ini ya. Jadi memang membandingkan itu memang harus sesuatu source-nya memang harus sebanding gitu ya. Nanti itu perlu ditambahkan. Gitu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Mungkin untuk penelitian selanjutnya akan saya spesifikkan lagi Ya. produk asuransi yang mana dan terkait dengan perusahaan asuransi yang jenis apa. Dan untuk citasinya, insya Allah saya perbaiki lagi. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Rizky. Oke, selanjutnya. Saya izin sharing ya, Bu. Silakan Leni. Jadi, judul dari tugas saya yaitu optimalisasi strategi investasi di pasar keuangan melalui penerapan model matematis dan teknologi analisis data. Ini dari jurnalnya saya cari tentang matematika keuangan, Bu. Nah, baik, yang pertama latar belakangnya, yaitu dalam dunia keuangan modern, investor dihadapkan pada dinamika pasar yang sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Tidak stabilan ini seringkali dipicu oleh berbagai faktor seperti kebijakan moneter, krisis ekonomi, serta perkembangan geopolitik global. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk memiliki pemahaman yang kuat mengenai kerangka kerja dalam mengelola risiko serta mengoptimalkan pengembalian investasi. Berperan krusial sebagai alat analisis dan menilai risiko dan potensi pengembalian modal. Konsep seperti capital asset pricing model atau CAPM dan value at risk atau VaR tidak hanya membantu mengidentifikasi kemungkinan kerugian maksimal, tetapi juga memberikan pedoman praktis dalam pengelolaan portofolio.
Dengan memanfaatkan model-model ini, investor dapat mengevaluasi risiko lintas berbagai kelas aset dan membuat keputusan investasi berbasis data yang lebih tepat. Pemahaman terhadap indeks LQ45 dan dinamika saham yang termasuk di dalamnya memberikan wawasan penting mengenai tren pasar yang relevan untuk strategi investasi yang sukses. Selain itu, penelitian terkini menunjukkan bahwa metode pembelajaran mesin seperti XGBoost dan Random Forest dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi volatilitas sebagai bagian dari strategi investasi kuantitatif. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi memainkan peran penting dalam menjawab tantangan pasar yang kompleks. Diversifikasi portofolio juga terbukti sebagai strategi efektif dalam menurunkan risiko dan mengurangi dampak volatilitas, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi. Pendekatan ini diperkuat oleh analisis risiko yang mendalam yang memungkinkan investor untuk menyeimbangkan antara potensi keuntungan dan risiko secara lebih bijak. Di era data saat ini, penggunaan pendekatan analitik dan pengendalian berbasis data menjadi hal yang mendesak, menuntut investor untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan alat analisis terbaru guna next. Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada implementasi hasil analisis ke dalam tindakan investasi yang nyata dan menguntungkan. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup penguasaan aplikasi teknis yang ada, tetapi juga eksplorasi terhadap model-model alternatif serta pengembangan keterampilan baru yang mampu memberikan keunggulan kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran matematika keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan investasi. Dengan pemahaman yang kuat dan penerapan yang tepat, investor dapat lebih siap menghadapi volatilitas pasar dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam landscape investasi yang semakin kompleks. Selanjutnya ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama bagaimana cara mengimplementasikan model matematis seperti rantai Markov untuk meningkatkan akurasi dalam prediksi perilaku pasar keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, apa pengaruh penggunaan teknologi terbaru dalam analisis data seperti pembelajaran mesin dan model nonlinear terhadap pengembalian keputusan investasi dan pengelolaan risiko oleh investor. Selanjutnya ada seberapa efektif strategi diversifikasi portofolio dalam mengurangi risiko dan meningkatkan pengambilan investasi selama periode ketidakpastian pasar. Sekian, Bu. Terus ini untuk daftar pustaka saya. Oke, baik. Pustakanya sudah dengan menggunakan Mendeley atau Zotero ya? Sebenarnya saya udah gunakan Mendeley, tapi itu di jurnal yang kemarin di data itu, Bu, yang cari tentang topik gitu-gitu. Jadi yang ini baru saya copy paste dari itu aja. Oh, belum ya berarti ya. Nah, coba nanti diterapkan ya untuk ini. Ini bagus loh dengan menggunakan itu gitu ya. Jadi akan tertata rapi. Kemudian di situ juga nggak akan jadi miss gitu di tulisan kita gitu. Kalau misalnya kita menulis, ada yang di sini tersebut di daftar pustaka, tetapi tidak kita rujuk. Nanti ada sangkaan bahwa tulisan kita itu ngopi dari mana. Nah, itu yang tidak boleh ya. Itu bisa jadi masalah, gitu ya. Nanti silakan dengan menggunakan teknik sitasi sehingga itu menghindari tidak sinkronnya antara apa yang tertulis di dalam body tulisan gitu ya, di dalam misalkan itu proposal atau mungkin artikelnya dengan daftar pustakanya. Silakan itu digunakan, itu bagus untuk penelitian ya, seperti itu. Nah, tadi permasalahannya tentang apa sih Pak? Ya, judulnya tadi terkait dengan strategi investasi di pasar keuangan melalui penerapan model matematis dan teknologi analisis data. Sebenarnya kalau dilihat dari judul, ini judulnya umum ya. Nah, nanti di sini kalau misalkan ada judul yang lebih spesifik, itu yang dimunculkan di judul itu yang spesifik saja, ya. Dalam hal ini kan penerapan model matematis di sini ada metodenya kan, namanya ya. Dan teknik analisis data juga ada ya nama metodenya ya. Itu tadi. Nah, itu tadi kan ada tuh apa? Kalau itu kan capital asset pricing model. Itu bukan metodenya ya. Metodenya yang mana berarti di sini?
Nah, silakan ya. Nanti intinya yang akan muncul ini juga belum di ini teknik citasinya itu artinya di sini itu referensinya masuk gitu, teman-teman ya. Referensinya itu masuk di dalam tulisan gitu ya. Jadi ini kan belum masuk sama sekali di tulisan ya referensinya. Itu nanti misalnya nama akhir, koma tahun, misalnya seperti itu ya. Nanti dimasukkan semua referensi yang tadi dituliskan di bawah itu, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang di bawah itu ternyata referensinya tidak digunakan, tidak usah ditulis gitu. Kalau ini belum sama sekali ada referensinya ya, nanti silakan di reverse gitu ya di dalam tulisannya gitu. Dan yang diutamakan di dalam apa namanya di judul itu metodenya secara spesifik. Kalau di sini kan ada dua hal yang akan diterapkan gitu ya, model matematis dan teknologi analisis data. Kalau itu memang ada keduanya itu merupakan dua hal yang berbeda, model matematisnya model apa yang spesifik, kemudian teknik analisis datanya yang spesifik itu apa. Misalnya di sini model matematisnya nggak tahu mungkin apa GLM barangkali ya, Generalized Linear Model misalnya. Misalnya menggunakan itu. Nah, kemudian di sini teknologi analisis data, teknik analisis datanya barangkali di sini menggunakan mesin learning dan lain sebagainya gitu ya. Jadi langsung spesifik ke metode karena itu merupakan kata kunci. Nah, di sini pun harus ini kan strategi investasi di pasar keuangan melalui penerapan modal. Nah, pasar keuangan. Nah, yang disebut dengan pasar keuangan ini juga harus muncul paling tidak satu paragraf sendiri di dalam tulisan. Apa yang dimaksud pasar keuangan? Apakah pasar keuangan itu kan ada pasar saham gitu ya. Pasar keuangan yang dimaksud dengan pasar keuangan ini apa? Harus dijelaskan di dalam latar belakang. Karenanya di dalam latar belakang itu teman-teman itu pasti banyak sekali referensi. Tidak mungkin kita bisa menuliskan tanpa referensi. Kita aja nggak ngerti ya yang dimaksud dengan pasar keuangan. Kalau tidak dari referensi kan kita juga tidak mungkin menuliskan itu mengarang sendiri kan. Jadi di situ akan muncul referensi. Nah, tentang pasar keuangan sendiri, barangkali referensinya juga lebih dari satu, dua, tiga barangkali. Tuliskan di situ memang tiga referensi yang dicatut, gitu ya. Nah, kemudian di penerapan model matematis sendiri, misalkan di situ menggunakan JLM, JLM itu banyak sekali misalnya di situ referensinya. Tuliskan juga di situ bahwa ketika kita dalam satu paragraf membahas tentang metode JLM, di situ eh, munculkan apa referensi-referensi terkait dengan itu yang digunakan di sini. Kemudian teknik analisis data ini semisal teknik analisis datanya itu dengan uh, mesin learning. Mesin learning yang bagian apa? Mesin learning pun itu juga macam-macam kan? Oke, tentang mesin learning dengan menggunakan apa nih gitu. Yang dianalisis itu apanya? Apa dari data itu yang dianalisis? Analisis faktor kah? Analisis sentimen kah? Analisis mungkin analisis-analisis yang lain itu ada yang lebih spesifik lagi. Misalnya analisis sentimen deh saya dengan menggunakan naif bias gitu. Ya seperti itu yang harus muncul di judul itu yang spesifiknya. Dan kemudian teman-teman di sini untuk semua mahasiswa ya, referensi itu ada dua tipe referensi. Ada referensi yang memang di situ mendukung kita untuk menulis, untuk menyelesaikan permasalahan. Itu referensi yang terkait dengan alat yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, terkait dengan alat itu bisa tentang metodenya gitu ya, tentang metode, kemudian tentang misalnya landasan-landasan teori itu bisa referensi. Kemudian ada referensi yang terkait dengan penelitian kita atau kebaruan penelitian kita. Nah, ketika kita mau menstatement kebaruan penelitian kita, harus ada cerita kronologis dulu dari penelitian-penelitian sebelumnya sampai kita mengarah ke penelitian kita. Jadi misalnya pada tahun sekian si A meneliti tentang misalkan strategi investasi.
Nah, hasil penelitiannya seperti ini. Tahun berikutnya si B meneliti tentang ini, tentang strategi investasi, hasilnya seperti ini. Kemudian tahun sekian ada beberapa nama yang meneliti juga tentang ini, tetapi metodenya ini. Nah, sehingga di situ memunculkan dari beberapa penelitian itu, kebaruan penelitian yang akan dibahas di sini adalah misalnya seperti itu penulisannya. Jadi memang harus kita statement kebaruan penelitian kita. Atau di situ bisa kita katakan di situ urgensi penelitian, harus ada cerita dulu state of the art dari penelitian kita. Seperti itu ya. Jadi harus seperti itu ketika menulis ya. Ini nanti masih bisa dieksplorasi teman-teman yang lain juga seperti itu. Silakan ya. Gitu. Oke? Seperti itu ya Mbak masukannya. Silakan nanti lebih dispesifikan lagi. Ini masih bisa dikembangkan setiap kata kunci di judul itu bisa kita kembangkan sebagai satu paragraf untuk yang kita tuliskan gitu. Nanti silakan ditambahkan referensi dari mana, referensi dari mana. Apakah yang dituliskan di latar belakang itu harus selalu dari referensi? Ya tidak juga, ada paragraf yang kita kembangkan sendiri gitu ya, kita kembangkan sendiri. Kalau itu sesuatu yang secara definitif kita misalkan dari referensi ya di situ kita kita tuliskan di situ dari mana gitu asalnya. Seperti itu ya. Baik, Oke? Bu. Terima kasih, Iya, Bu. iya, baik. Ada lagi? Silakan. Jika ada lagi. Saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Apakah sudah terlihat? Baik, di sini saya uh, menggunakan judul prediksi harga saham menggunakan Harima dan Sarima, analisis performa di pasar volatil. Berikut adalah latar belakangnya. Prediksi harga saham di pasar volatil menjadi semakin penting dalam era ketidakpastian ekonomi global. Metode Arima dan Sarima terus menjadi pilihan utama dalam analisis deret waktu karena fleksibilitasnya menangkap pola linear dan non-stasioner. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa model ini efektif untuk memprediksi saham dengan volatilitas tinggi, terutama ketika dikombinasikan dengan teknik preprocessing data modern. Namun, tantangan utama muncul ketika menghadapi guncangan pasar tak terduga seperti pandemi COVID-19, di mana model tradisional sering gagal menangkap struktural breaks. Perkembangan pasar keuangan dekade terakhir menunjukkan peningkatan kompleksitas pola musiman. Studi oleh Smil tahun 2020 menemukan bahwa Sarima dengan seasonal differencing S sama dengan 5 mampu menangkap pola mingguan di pasar saham lebih baik daripada model non-seasonal atau harimanya. Nah, temuan ini didukung oleh penelitian Alamer tahun 2021 yang menguji 45 saham blue chip menggunakan peningkatan akurasi MAPE sebesar 22% ketika menggunakan Sarima dibandingkan Arima. Namun penerapannya memerlukan pemahaman mendalam tentang parameter seasonal yang seringkali bersifat spesifik untuk setiap instrumen keuangan. Fatalitas pasar saham pasca 2020 mengalami perubahan karakteristik yang signifikan. Analisis oleh Baker tahun 2020 mengungkapkan bahwa indeks FIX atau Volatility Index mencapai level tertinggi sejarah selama pandemi, menciptakan noise yang sulit dimodelkan. Kondisi ini memicu perkembangan hybrid models yang mengkombinasikan Sarima dengan algoritma machine learning. Namun, penelitian terkini oleh Coe pada tahun 2022 menegaskan bahwa model Sarima murni tetap unggul dalam skenario low frequency trading dan prediksi jangka menengah. Di sisi implementasi, optimasi parameter Arima atau Sarima menjadi kritis dalam konteks pasar volatil. Studi empiris Chen dan Yang pada tahun 2023 terhadap saham teknologi Nasdaq menunjukkan bahwa Auto Arima berbasis AICC menghasilkan prediksi 15% lebih akurat dibanding
pendekatan manual. Temuan ini relevan bagi praktisi yang membutuhkan solusi cepat namun tetap andal, terutama dalam menghadapi event-driven volatility seperti krisis energi tahun 2022. Rumusan masalahnya adalah bagaimana performa model Arima dan Sarima dalam memprediksi harga saham di pasar volatil. Lalu kedua, apakah Sarima lebih akurat daripada Arima ketika data saham memiliki pola musiman? Lalu yang ketiga, faktor apa yang memengaruhi akurasi prediksi seperti volatilitas, frekuensi data, dan lain-lain. Berikut adalah daftar pustakanya. Oke, baik. Di sini sudah menggunakan teknik sitasi. Iya Bu, tapi saya yang apa dari Google Scholar yang langsung Bu, nggak pakai Mendeley atau Zotero Bu. Jadi saya langsung site gitu Bu. Hmm, tapi kalau slide itu biasanya ada yang tidak ini ya, apa? Ada yang tidak seragam gitu penulisannya. Nah, misalkan di situ kan yang uh, oleh Baker et al. Gitu ya. Nah, itu juga penulisannya kalau misalkan kita pakai Zotero itu jadi apa? Seragam gitu. Ini memang ada seragam, tetapi mungkin ada juga yang tidak seragam ya. Eh, Nah, nanti silakan saja ya dalam hal itu ya. Kalau itu saran saya memang gunakan saja itu gitu. Jadi referensi kita itu akan ini teman-teman, nggak akan hilang gitu, akan tersimpan di sana. Karena ketika kita punya apa namanya harus menggunakan misalnya Mendeley atau Zotero, kita eh, otomatis punya tulisan itu gitu ya. Kita punya jurnalnya. Kalau misalkan nanti ujian misalnya ditanya tiba-tiba mana jurnal ini, kita tidak punya jurnalnya gitu ya. Nah itu kan juga apa jadi akan jadi permasalahan. Itu sarannya ya gitu. Pakai teknik sitasi itu kalau memungkinkan ya gitu. Nah, di sini tentang saham ya di sini. Tentang apa? Yang dibandingkan di sini tadi tentang harga saham ya dengan menggunakan Narima, Sarima, analisis performa di pasar volatil. Pasar volatil itu pasar apa? Itu paling tidak dijelaskan sendiri di satu paragraf yang dimaksud dengan pasar volatil itu apa gitu ya. Kalau dalam hal ini kan langsung di situ prediksi harga saham di pasar volatil menjadi semakin penting dalam era ketidakpastian. Nah, itu ya. Seharusnya di sini ada dulu penjelasan mengenai pasar volatil itu apa gitu ya. Paling Oh, tidak di situ satu paragraf yang menjelaskan tentang itu gitu maksudnya. Ya. baik. Terus kemudian apalagi kata-kata kunci yang ada di dalam judul itu perlu paling tidak di situ dikembangkan menjadi satu paragraf. Ada istilah memang volatilitas itu ada gitu. Nah, ini pasar saham. Nah, sahamnya itu saham apa di sini? Saham itu kan juga macam-macam ya gitu. Dalam hal ini saham apa gitu. Apakah keseluruhan saham saham di mana nih? Eh, Mungkin apakah datanya itu di mana? Data spesifiknya dari saham ini. Apakah disebut misalkan di situ LQ45, apakah itu dari Bursa Efek Indonesia misalnya itu sebutkan gitu di dalam satu paragraf tersendiri terkait dengan saham itu harus dispesifikan. Kalau di sini nanti kan terkait dengan data juga gitu ya. Spesifik pasar saham yang apa nih gitu. Apakah Bursa Efek Indonesia, saham macam-macam lagi, apakah LQ45 atau yang lain. Nah, seperti itu. Apakah ini portofolio dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada Sarima, Arma itu sebenarnya sudah sangat sering itu dibahas ya. Masih banyak metode-metode lain. Nah, kenapa kita di sini memilih Sarma sama Arima? Kira-kira kenapa nih di sini? Apakah ada kekhususan kita menyelesaikan dengan menggunakan Sarma, menggunakan Arima? Dengan banyaknya metode-metode yang baru saya kira itu juga bisa digunakan. Berikan di situ alasannya. Kenapa sih kita menggunakan itu gitu ya. Seperti itu. Dan silakan terkait dengan penelitian kita sendiri yang tadi sesuai dengan judul, itu nanti harus ada penelitian yang relevan terkait dengan judul kita. Jadi judul kita itu kita copy, kemudian kita search di Google Scholar atau mungkin Google Cendekia. Kita search, kemudian kita klik di sana, akan muncul banyak penelitian yang relevan dengan judul kita itu.
Nah, beberapa penelitian yang relevan di situ, yang terbaru, yang paling relevan bisa kita download, kita lihat. Loh, ini sebetulnya judul saya ini sudah dikerjakan orang semua atau tidak? Kalaupun itu sudah dikerjakan orang, di apa di sisi mana nih yang masih bisa saya lakukan pengembangan? Seperti itu ya, Mas ya, Baik Ibu. Jadi, caranya. Mm-mm. Oke. eh, paragraf pertama itu dijelasin ya Bu, apa itu pasar volatil kayak Iya, betul. istilahnya, lalu Mm-mm. dijelasin membahas spesifiknya tuh saham apa gitu ya Bu. Lalu dijelasin Iya, memakai metode ARIMA atau SARIMA, mengapa dipilihnya itu bukan metode lain gitu ya Bu. iya, betul. Itu harus muncul. Dan itu tadi kronologis. Oh, Mas ini mau meneliti ini, itu harus dari penelitian sebelumnya kan? Yang penelitian relevan sebelumnya itu ceritanya itu kayak kronologis itu. Jadi akan banyak referensi yang muncul di latar belakang. Gitu ya. Artinya si A tahun sekian seperti yang saya tadi jelaskan, si A tahun sekian meneliti tentang ini hasilnya ini gitu ya. Kemudian si B meneliti ini yang relevan dengan penelitian ini ya. Nah, tetapi di sini yang masih peluang untuk diteliti itu masih ada gitu. Oh, ternyata di sini lebih spesifik lagi di sini, misalnya metode uh, Arima atau Sarima, tetapi tipe apa, misalnya seperti itu. Kan ada berbagai, oh misalkan ini mau saya tambahkan fasinya, jika memang ini ternyata sudah diteliti orang, Arima sama Sarima, dengan data yang sama, misalnya itu sudah diteliti orang. Nah, berarti apa yang harus saya tambahkan? Oh mungkin bagaimana kalau kita tambahkan fasi, bagaimana kalau kita tambahkan apa yang lain seperti itu. Ya, gitu ya Mas ya. Jadi ditambahin kebaruan tentang jurnal saya itu ya Bu. Iya, betul. Tentang kenapa kok bisa memotivasi ada judul itu? Barukah judul itu gitu? Karena judul pun harus baru, belum pernah diteliti oleh orang lain, gitu ya. Oke? Baik, Iya. terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Baik Bu, saya izin presentasi untuk selanjutnya. Ya, silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Kotada, izin untuk mempresentasikan progres terkait judul seminar matematika yang saya pilih berdasarkan referensi yang sudah saya baca-baca juga. Jadi di sini mungkin judul yang saya ambil ini lebih ke arah teoritis, bukan seperti penerapan atau praktek. Karena saya tertariknya lebih ke arah teoritis mungkin. Jadi saya mengambil judul Analisis Model Enkripsi menggunakan matriks ketetanggaan dari graf lengkap berukuran tetap. Nah, di sini secara singkat saja mungkin latar belakangnya itu jadi terkait perkembangan teknologi atau di sini model enkripsi atau topiknya adalah kriptografi. Jadi dalam konteks ini kriptografi sudah menjadi salah satu pilar utama yang menjaga kerahasiaan atau integritas data dan menjaga keamanan pesan tersebut. Nah, salah satu
pendekatan yang mulai mendapatkan perhatian dalam pengembangan algoritma enkripsi adalah menggunakan teori graf, khususnya matriks ketetanggaan. Matriks tetanggaan merupakan representasi aljabar dari graf di mana setiap elemen menunjukkan hubungan antara simpul-simpul dalam graf. Dalam graf lengkap, semua simpul terhubung satu sama lain yang menghasilkan matriks simetris dan padat. Karakteristik ini menjadikan matriks ketetanggaan dari graf lengkap sebagai kandidat yang sangat menarik. Nah, penelitian-penelitian terkini mendukung pemanfaatan teori graf dalam kriptografi, seperti yang dilakukan oleh Kumar merancang sebuah skema enkripsi L-Gamal yang mengombinasikan matriks ketetanggaan dan finite state machines, menunjukkan bahwa struktur graf dapat memperkuat mekanisme keamanan algoritma enkripsi tradisional. Lalu skema ini menonjol dalam hal kompleksitas struktur kunci serta kesulitan analisis oleh pihak ketiga. Nah, di sisi lain, eh, penelitian yang dilakukan oleh Obayes memperkenalkan model enkripsi yang menghasilkan kunci berdasarkan graf lengkap dan algoritma Kruskal. Memperlihatkan potensi teori graf dalam menciptakan kunci yang dinamis dan tidak mudah ditebak. Lalu ada juga penelitian oleh Mohan menggunakan graf lengkap yang diolah menjadi matriks kunci self-invertible. Matriks jenis ini memungkinkan proses enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan efisien tanpa memerlukan inversi eksternal, menjadikannya sangat praktis dalam implementasi nyata. Tadi Kumar juga menyoroti potensi penerapan mesin hingga dalam mengatur pola hubungan pada matriks ketetanggaan. Nah, lalu meskipun berbagai pendekatan ini menunjukkan hasil yang menjanjikan, masih terdapat ruang luas yang bisa dieksplor, khususnya pada penggunaan graf lengkap. Makanya di sini saya menggunakan mungkin contoh graf yang sederhana, tapi akan coba saya analisis yang dalam. Jadi dengan menggunakan graf lengkap dengan ukuran tetap. Aspek ini penting karena graf dengan ukuran tetap memungkinkan pengaturan yang terukur atas kompleksitas sistem, serta memungkinkan analisis matematis yang lebih mendalam terkait kekuatan dan kelemahan algoritma enkripsi yang dibangun. Dengan demikian, pemanfaatan matriks ketetanggaan atau adjacency matrix dari graf lengkap berukuran tetap tidak hanya menjanjikan dalam hal keamanan, tetapi juga dalam efisiensi dan implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap model enkripsi yang dibangun berdasarkan matriks ketetanggaan dari graf lengkap berukuran tetap. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata. Lalu rumusan masalahnya ini ada 4 yang saya susun. Yang pertama, bagaimana konstruksi matriks ketetanggaan dari graf lengkap berukuran tetap dapat digunakan dalam model enkripsi data. Sejauh mana efektivitas dan keamanan model enkripsi yang dibangun menggunakan matriks ketetanggaan dari graf lengkap dibandingkan dengan metode enkripsi konvensional. Jadi dibandingkan dengan enkripsi konvensional seperti Chipper method atau Wigner method. Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan graf lengkap berukuran tetap dalam proses enkripsi dan dekripsi? Lalu bagaimana pengaruh ukuran graf terhadap kompleksitas dan efisiensi dari algoritma enkripsi yang dibangun? Dan berikut daftar pustaka yang sejauh ini saya dapatkan terkait referensi terkait judul yang saya pilih. Mungkin itu semua untuk progres yang dapat saya sampaikan hari ini. Oke, baik. Di sini matrik ketetanggaan. Matrik ketetanggaan itu metode atau bukan, Mas? Metode atau bukan untuk menyelesaikan itu? Kan dengan menggunakan matrik ketetanggaan kan gitu ya? Iya, Ibu. Jadi matriks ketetanggaan itu, iya metodenya mungkin karena representasi dari graf. Nanti kalau ada hubungan antara simpul berarti dapat dituliskan dengan matriks. Kalau nggak ada hubungannya nanti disimbolkan dengan simbol tahingga. Jadi itu mungkin metodenya, Bu. Oke, nanti silakan dipastikan lagi gitu ya, karena kan kalau menggunakan matrik ketetanggaan, barangkali sebetulnya ada metode yang lebih spesifik lagi sebutannya gitu ya. Kalau matrik ketetanggaan itu kan apa sih yang disebut apa di dalam graf itu, barangkali di sini sebetulnya ada algoritma untuk menyelesaikan itu. Algoritmanya kan banyak sekali kalau di graf itu ya gitu. Barangkali itu nanti terkait dengan materi ketetanggaan yang digunakan untuk model inskripsi, itu ada beberapa algoritma di situ yang bisa diterapkan. Barangkali seperti itu. Apakah ini apakah maksudnya akan seperti itu atau bagaimana? Ya nanti silakan dikaji seperti itu ya. Nah, ini ada graf lengkap, kemudian berukuran tetap. Nah, ini juga silakan nanti di sini graf lengkap berukuran tetap.
Jadi keseluruhan ya berarti di sini ya, graf lengkap rujukan itu pokoknya secara umum ya diterapkan di graf lengkap gitu ya, berarti ya. Iya, Ibu. Iya, jadi mungkin metode ya, karena metode itu memang harus apa muncul betul-betul di dalam apa di dalam judul. Nah, jika itu memang metodenya ya sudah, tetapi itu perlu penjelasan. Kebaruannya itu apa, sudah dikerjakan orang atau belum gitu ya. Itu mungkin yang perlu ditambahkan di sini gitu. Jadi selain sekali lagi ya, jadi yang referensi itu yang bisa kita klasifikasikan dari referensi kita itu ya data fakta. Nah, itu kalau memerlukan referensi tuliskan dalam referensi. Yang utamanya adalah eh, tool atau teori yang akan kita gunakan. Nah, di situ pun nanti pasti akan memunculkan apa? Akan memunculkan referensi. Toolnya itu apa, menggunakan apa detail, gitu ya. Nah, kemudian kronologis dari kenapa kok sampai ada ide kita meneliti itu. Kita harus membaca dulu referensi-referensi terkait dengan penelitian yang relevan dengan judul kita ini. Search judul kita ini secara komplit, nanti di situ copy paste ya, copy paste di misalkan Google Cendekia, search gitu. Nah, mungkin akan banyak di sini yang muncul gitu. Nah, nanti itu yang berbahasa Indonesia kalau kita kita masukkan di situ berbahasa Indonesia yang muncul adalah referensi berbahasa Indonesia. Kalau kita tuliskan ini kita translate ke bahasa Inggris yang akan kita munculkan berarti referensi-referensi yang berbahasa Inggris tentang ini gitu. Jadi di situ nanti silakan mana yang relevan dari apa yang kita search gitu. Bukan berarti ini yang Indonesia saja, tentu juga yang referensi bahasa Inggris gitu. Nanti dari referensi itu, oh ini relevan misalnya. Itu ambil yang terbaru. Nah, dari situ kita coba, oh ini mirip, ini mirip, ini mirip, ini mirip misalnya. Kita ceritakan secara kronologis. Nah, di situ masalah terbuka yang masih bisa kita angkat itu akan menjadi kekhususan dari penelitian kita. Oh, ternyata uniknya penelitian saya ini loh. Nah, misalkan di sini analisis model enkripsi menggunakan matrik ketetanggaan dalam graf lengkap beruturan tetap. Mungkin ada yang unik lagi dari sini kita tambahkan. Seperti itu ya. Dan di sini setiap kita menulis sekali lagi setiap kata kunci ini di sini harus dimunculkan di latar belakang. Kalau memerlukan referensi, kita tuliskan itu referensi. Nah, oleh karena di penulisan apa teman-teman di penulisan paper itu teman-teman itu berbeda dengan seperti kita menulis skripsi atau karya ilmiah yang lain. Karena biasanya di karya ilmiah yang lain itu ada kan landasan teori itu banyak sekali referensi di sana. Tetapi kalau di dalam tulisan artikel ilmiah, dia itu masuk di latar belakang, ya. Oleh karena itu, harus banyak sebetulnya referensi yang masuk di latar belakang, gitu ya. Bahkan minimal itu biasanya kalau misalkan itu standar standar dari apa jurnal gitu aja 15 itu minimal sekali. Biasanya yang agak bagus itu adalah lebih dari 15. Bahkan bisa jadi penelitian itu kadang-kadang referensinya 50, 75 referensi. Itu juga juga banyak penelitian-penelitian di jurnal yang eh, yang skala internasional itu seperti itu. Ya, nanti di sini bisa ditambahkan lagi. Saya kira seperti itu ya Mas ya. Di sini kan kriptografi ya sebetulnya yang menjadi kata kunci ya. Kata kuncinya kriptografi bukan sih? Enggak. Iya, Ibu. Kriptografi dengan teori graf. Oke, jadi kalau ada kata-kata yang sekiranya di situ itu harusnya muncul di judul, tuliskan aja di judul gitu. Jadi kayak menjadi judul itu kayak bobot bobot setiap kata kuncinya itu bisa gitu dimasukkan di judul gitu ya Mas ya. Saya kira seperti itu sih masukannya. Kemudian referensinya jangan lupa tadi citasinya gitu, jangan lupa semua yang ada di daftar pustaka adalah semua yang di reverse di dalam tulisan. Itu ya. Sejumlah apa di daftar pustaka ya sejumlah itu kita mereverse gitu ya. Ya, Baik, Bu.
akan Ya, coba cari referensi lebih banyak lagi. Terima kasih, Bu. ya, oke baik. Ada lagi? Ibu, maaf saya mau izin untuk mempresentasikan progres saya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sedang loading. Nah, ini sudah terlihat. Silakan. Ya, baik. Jadi di sini saya Aura Malika Alfianto mengambil judul penerapan metode goal programming dalam optimalisasi perencanaan produksi pada UMKM. Jadi di latar belakang saya ini isinya menjelaskan bahwa perencanaan produksi yang efektif itu tentunya penting banget bagi kelangsungan usaha termasuk UMKM. Nah, dalam praktiknya ini tentunya UMKM sering sekali menghadapi berbagai keterbatasan seperti jumlah bahan baku yang terbatas, tenaga kerja yang tidak terlalu tersedia, dan juga permintaan pasar yang selalu berubah-ubah. Nah, jadi kalau tidak direncanakan secara matang, ini bisa terjadi kelebihan atau kekurangan stok, juga pemborosan sumber daya, bahkan kerugian secara finansial. Nah, karena masalah yang dihadapi ini nggak cuma satu gitu dan juga seringkali saling bertentangan, maka di sini saya mau mencoba untuk merencanakannya dengan matang menggunakan aplikasi dari Goal Programming. Nah, jadi Goal Programming itu adalah metode kuantitatif yang merupakan pengembangan dari program linear. Namun di sini bisa juga untuk menyelesaikan masalah yang lebih dari satu tujuan gitu. Tujuan ini bisa berupa menekankan biaya, memenuhi permintaan konsumen, atau memaksimalkan keuntungan secara sekaligus gitu. Jadi beberapa masalah langsung teratasi. Nah, di sini juga latar belakang saya juga menekankan bahwa Go Programming ini sudah terbukti digunakan dari berbagai sektor. Di sini ada beberapa contoh. Misalnya di UMKM makanan ini, metodenya mampu meningkatkan laba dan juga menurunkan biaya produksi. Kemudian di bidang kesehatan juga bisa digunakan untuk menyusun jadwal kerja tenaga medis yang lebih efisien. Terus juga di sektor pendidikan, si Goal Programming ini mampu menyeimbangkan jumlah penerimaan siswa dan juga biaya operasional serta target keuntungan. Jadi, uh, secara general bisa kita tarik kesimpulan kalau goal programming ini cukup fleksibel dan juga bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang berbeda-beda. Namun walaupun ini goal programming ini terbukti manfaatnya banyak dan bisa diaplikasikan ke berbagai sektor, tentunya kalau kita mau aplikasiin ke UMKM tentunya memiliki tantangan seperti kadang UMKM itu jarang memiliki catatan yang detail, makanya uh, data operasionalnya sangat minimal gitu dari si UMKM ini dan juga belum banyak pelaku usaha yang paham gimana sih cara menyusun model matematis secara goal program ini. Maka dari itu rencananya si latar belakang dan juga penelitian saya selanjutnya itu untuk mendorong bagaimana sih pentingnya penelitian yang lebih aplikatif dan juga menyesuaikan dengan kondisi real dari UMKM biar si metode ini bisa benar-benar dijalankan secara maksimal dan juga efektif bagi pelaku usaha gitu. Kemudian untuk si rumusan masalahnya itu mungkin nantinya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak bagaimana sih goal programming ini bisa membantu UMKM yang tentunya punya banyak keterbatasan baik dari segi sumber daya ataupun kondisi pasar yang masih belum stabil. Selain itu juga uh, saya akan uh, menanyakan bagaimana sih cara menyusun model matematis untuk goal programming yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Terus juga
sejauh mana metode ini bisa meningkatkan efisiensi produk, meningkatkan biaya, dan juga menaikkan keuntungan. Penelitian ini juga cukup mengeksplorasi tantangan yang muncul saat si model Go programming ini diterapkan dan juga uh, apa sih solusi alternatif yang bisa dilakukan gitu untuk menghadapi uh, case-case dari UMKM yang akan menggunakan Go programming ini. Kemudian untuk daftar pustakanya sebagai berikut. Mungkin itu Ibu dari saya. Tadi goal programming ya. Iya Ibu. Nah, goal programming di sini untuk optimalisasi perencanaan produksi usaha kecil menengah. Nah, usaha kecil menengah ini di mana ini nanti, Mbak, datanya? Uh, Seluruh Kebetulan Indonesia? kayaknya saya akan mengambil satu sampel Ibu agar lebih fokus gitu. Jadi membantu satu UMKM aja gitu mungkin. Ya itu berarti nanti kalau misalkan di situ dilanjutkan berarti di situ perlu di statement gitu ya. Oh, memang ini UMKM di mana seperti itu. Nanti biar tahu produksinya itu apa, fungsi tujuannya karena goal programming itu multi tujuan gitu. Tetapi Mbak juga harus ngecek juga gitu penelitian-penelitian sebelumnya tentang goal programming. Barangkali di situ ada metode-metode yang lebih baru. Apakah ini nanti, oh saya mau loh memasukkan fasi goal programming misalnya itu juga banyak Mbak sekarang penelitian tentang itu. Seperti itu ya, masih bisa Baik Ibu. dieksplor lagi tentunya. Kemudian Baik, Ibu. referensi ya, referensi di latar belakang eh, itu sudah semua di reverse atau belum? Untuk referensinya kan untuk tugas yang sebelumnya itu 5 jurnal nasional dan internasional ya Ibu. Untuk di Hmm, sini saya iya, memang baru memasukkan yang nasional saja. Mungkin nanti oh saya tambahkan gitu. juga yang internasionalnya. Yang internasional, tetapi kalau yang internasional tetapi nanti oh ternyata ini kurang relevan dengan ini nanti eliminasi kemudian menambahkan lagi gitu ya Mbak ya, Baik Ibu, bukan iya. berarti ini gitu. Oke. Jadi saya kira itu saja ya. Nanti bisa diinikan lagi kebaruannya seperti apa. Kalau misalkan usaha kecil menengah nanti dicari mungkin lebih baik sebetulnya di sini yang eh, yang bagus gitu Mbak. Usaha kecil menengah bukan berarti yang perusahaan sangat kecil gitu. Nanti malah Iya Bu. tidak ketahuan goal programmingnya gitu. Tujuannya itu apa saja kayak gitu ya. Gitu. Nanti kalau misalkan mau dikombin lebih keren lagi, ya itu nanti bisa menerapkan analisis sensitivitas juga. Dengan misalkan menurunkan atau menaikkan bahan baku ini, misalkan bahan mentah ini akan masih tetap apa optimal nggak tujuan-tujuan itu juga akan lebih keren ya seperti itu ya Mbak ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas masukannya. Akan saya tambahkan kembali. Oke, ini akan presentasi atau tidak. Saya tuh mohon maaf ini kayaknya saya tuh harus maju ya jadwal untuk apa namanya. Ini narasumbernya itu sudah apa? Sudah hadir gitu. Jadi kayaknya saya harus segera ini juga gitu. Ini masih ada yang mau presentasi? Kalau misalkan Ibu udah mepet waktunya, mungkin bisa dilanjut minggu depan, Bu, tidak apa-apa. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu ini ya, soalnya memang ini waktunya itu saya tuh mepet banget ini gitu. Jadi apa? Karena sudah ada narasumber juga, jadi kayaknya tidak mungkin ya kalau kita apa kita lanjutkan gitu ya. Untuk teman-teman yang lain silahkan tetap dilanjutkan. Perhatikan teknik sitasi, daftar pusakanya bisa dieksplor lagi, ditambah lagi gitu ya. Dan kemudian jangan lupa kebaruan penelitian itu penting kalau kita menuliskan statement kebaruan penelitiannya apa, state of the-nya itu apa gitu ya. Jadi penelitian itu yang utama ketika kita mau submit ke jurnal itu yang akan diperiksa pertama kali itu adalah kebaruannya. Betul-betul baru atau tidak. Makanya kemarin seperti saya minta urgensi penelitian itu apa sih? Ngapain mau meneliti itu?
Apa sih kepentingan meneliti itu? Kebaruannya apa? Jangan sampai kita overlap dengan apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Oleh karena itulah kalau kita lihat abstrak teman-teman ya, abstrak itu kan selalu dimintanya ditulis dalam, walaupun itu papernya bahasa Indonesia, selalu diminta paper bahasa Inggris. Agar apa? Bersifat universal. Orang seluruh dunia itu bisa membaca abstrak itu. Agar nanti bisa mengetahui, oh penelitian ini loh, sudah dilakukan oleh ini, sudah dilakukan oleh siapa gitu. Walaupun itu orang dari berbagai belahan dunia. Seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya kira kita cukupkan dulu. Kita nanti lanjutkan eh, ke pertemuan berikutnya. Teman-teman di sini masih ada waktu, silahkan bisa dilanjutkan ya tugasnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, Minggu depan kan UTS ya, Bu. Berarti kita hanya pertemuan progres seperti biasa ya, seperti hari ini ya, Bu. iya. Dan memang ini harus dikerjakan dengan serius karena ini untuk nilai UTS dan nilai kuis sebelum UTS, ya. Baik, Yang Bu. saya tugaskan itu memang betul-betul untuk itu, gitu ya. Nanti akan lain lagi setelah UTS, gitu ya. Baik, Bu. Oke, bisa saya akhiri ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.